ayat yang berkaitan atau berhubungan dengan orang Yahudi. Nah, di sini ayat ini. Ayat. Ya, satu ayat saja. Sebenarnya ya kalau dibuat semua ya banyak. Banyak ayat-ayat itu tentang Yahudi berkaitan dengan Bani Israel Yahudi. Qala Allah Ta'ala duribat 'alaihimud dillatu aina ma tuqifu ay duribat ad-dillatu 'ala yahud haitsu ma wujidu fala izza lahum wala ihtisam. Firman Allah, duribat 'alaihimud dillatu, diberikan kepada mereka kehinaan di mana saja mereka berada atau di mana mereka didapati. Artinya ditimpakan kehinaan kepada orang Yahudi di manapun mereka didapati atau dimanapun mereka berada. Maka tidak ada izzah, tidak ada kemuliaan, wala ihtisam, dan juga tidak ada ihtisam, penjagaan. Karena orang Yahudi itu adalah karena dia dihina, ya tidak adalah kemuliaannya dan tidak ada ihtisam yang menjaga kehormatan. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi, kecuali dengan jalan hablim minallah dan hablim minan nas, ay muslimina fima madha. Ini artinya adalah orang-orang muslimin yang pada masa telah lalu. Kanu yajma'unahum min an yaqa'a alaihim hasafun aw ittihadun. Karena bahwasanya mereka yajma'unahum, mereka mengumpulkannya, min an yaqa'al asib, dari terjadi atas mereka asapun aw ittihadun. Asap ya, ini atas mereka semena-mena, aw ittihad atau ittihad ya. Ittihad ini ittihad huruf to pula ya. Kebangkitan seperti nahdo, itu nahdo ya, ittihad. Nanti kita cari, kosongkan dulu ittihad. Wa duwalil gharbiyah al-yawma, dan negara-negara gharbiyah, barat sekarang, kanu yahmunahum, bukan yajma'un ya, yahmun. Kita ulang. Kecuali bihablim minallah, dengan hablim minallah, hubungan atau tali ikatan kepada Allah, dan hablim minan nas, dan tali ikatan kepada manusia. Kepada manusia di sini, manusia yang mana? Ai muslimina fima madha. Artinya dengan hubungan, dengan ikatan dengan manusia yang muslimin fima madha, pada masa dahulu. Kenapa? Kanu yahmunahum, karena mereka melindunginya dari terjadi atas mereka kesemena-menaan dan penindasan. Wa duwalul gharbiyatul yauma, sedangkan negeri-negeri barat sekarang, fa bihablin min Amerika wal Inggris wal Faransa dan seterusnya, maka ya, dia berpegang teguhnya itu i'tisamnya, wa'tasimu. I'tisamnya adalah dengan ikatan atau tali hubungan dari Amerika, Inggris, Prancis, ai bi ahadin minhum, artinya dengan perjanjian minhum dari mereka. Ya. Maka irtasabal yahudu Filastina. Ya, irtasaba ini merampaslah orang Yahudi tanah Filistin. Walaula hablu hadhihi duwalil la'inah mastata'al yahudu an yaqifu amamal arabi yawman wahidan. Dan jikalau tidak hablu, hubungan negara-negara yang terlaknat ini, tidak akan sanggup Yahudi untuk berdiri berhadapan di depan-depan
negara Arab satu hari pun. Ya maksud dia kalau Yahudi itu tidak dibantu, tidak didukung oleh Amerika dan Prancis, itu tak bisa mereka ini menindas Palestina. Wa inna yaumal intisafi minhum laqaribun bimasyiatillah. Dan sesungguhnya hari yang intisab, yang adil dari mereka, laqaribun, sungguh dekat lagi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amma qauluhu ta'ala fil yahudi aidha, dan adapun firman Allah Subhanahu wa taala mengenai atau pada orang Yahudi juga, ini ada ayat yang lain yaitu dalam surah Al-A'raf. Wa id ta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika ta'adzana rabbuka, mengizinkan Tuhanmu atau menyampaikan Tuhanmu, la yab'atsanna 'alaihim, sungguh ia akan utus kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya ai ila qurbi yaumil qiyamah, sampai mendekati datangnya hari kiamat. Nah, itu tetap orang Yahudi itu ada diutus Tuhan, ada terus sampai mendekat. Bahkan di akhir-akhir zaman nanti pengikut dari Dajjal itu kan orang Yahudi. Nah, bahkan ada kitab itu bahkan disebutnya Dajjal itu dinuhul Yahud, agamanya Yahudi. Dia menipu sehingga dia ngaku-ngaku awalnya beriman sampai ngaku jadi nabi dan seterusnya. Nah, wala budda min hadzal ta'wili, dan mesti dengan takwil ini. Kenapa? Falaisa baina wa bainal ayati sabiqati tanaqudun id qad dallatil ahaditsu sahihatu anna min alamati qurbis saati an yakuna lil yahudi daulatun yar'asuha ad-dajjalu wa ada di sini teman-teman, wa yanzilu Isa alaihi salamu fayaqtuluhu wa yaqtulul yahudu fadaulatuhumul ana min dalaili qurbi khurujid dajjali alladhi huwa min alamatis sa'atil kubra wa billahi taufiq. Nah, dikatakan di sini falaisa bainahu, maka tidak ada di antaranya, antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, ayat yang bihablim minallah tadi, bihablim minan nas, itu tidak ada di antara ayat ini dan ayat sebelumnya tanaqudun, saling bertentangan. Karena kita disuruh bihablin minan nas itu dengan nas yang muslimin. Kemudian kenapa? Karena sungguh hadis-hadis sahih telah menunjukkan bahwasanya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat ayyakuna lil yahudi, bahwa ada bagi orang Yahudi daulatun, satu negara, satu kedaulatan, yar'asuha dajjalu, yang dipimpin oleh Dajjal. Yar'asuha, memimpinnya adalah Dajjal. Nah, seperti itu. Jadi Yahudi itu tak akan habis terus sampai akhir zaman. Dan yanzilu Isa, turunlah Isa lalu dia membunuh Dajjal dan membunuh orang Yahudi. Karena Dajjal itu tidak bisa dibunuh bahkan oleh Imam Mahdi pun. Makanya ketika ada Ibnu Sayyad yang dianggap oleh sebagian sahabat Dajjal, ini agaknya Dajjal ini, Dajjal kali kan. Bahkan ada yang mau membunuhnya termasuk Umar, tapi dilarang Nabi. Apa kata Nabi? Ya, kalau kalian bunuh, kalau dia bukan Dajjal, kan dosa lah bunuh orang. Tapi kalau dia memang Dajjal pun, saya tak bisa bunuhnya, jadi percuma. Maka ya lakukan dulu. Pada ulatnya. Jadi, dan orang Yahudi juga akan pada masa itulah dibunuh.
Kalau sebelum itu perang juga kaum muslimin dengan orang Yahudi. Sampai orang Yahudi itu udah tertekan, mereka bahkan berondok di balik-balik batu, di balik-balik pohon. Nah, tapi kalau batu, ini kasih tahu di belakang orang Yahudi, bro. Pohon juga begitu. Kecuali pohon orfan, karena dia pohonnya orang Yahudi. Maka daulah atau negeri mereka sekarang Israel lah itu ya, Yahudi sekarang min dalail, termasuk tanda dalail jamak dalil, dalail jamak dalil, tanda atau dalil dekatnya keluar Dajjal. Sudah dekat itu keluar Dajjal, yang dia merupakan di antara alamat sa'atil kubra, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda yang besar datangnya kiamat. Wabillahi taufiq. Wallahu a'lam bishawab.